Itu selesai kita tekankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. So thank you for joining my class tonight. And today we're going to continue our discussion last week about teaching English to young learners atau mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak, dalam hal ini usianya adalah usia SD. Last week we discussed how to teach vocabulary. Kalau masih ingat, there are 3 things that we should consider in teaching English. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan atau kita bisa terapkan dalam mengajar kosakata. Yang pertama adalah by playing games. By playing games, and then we can also use songs and short stories. Jadi 3 hal itu yang sering dipakai untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Karena yaitu prinsipnya hal-hal itu atau sumber-sumber itu memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih menyenangkan. Beda dengan orang dewasa, di mana biasanya disuruh membaca teks panjang, itu tidak masalah karena sudah dewasa. Cara berpikirnya pun sudah berbeda. Karena salah satu karakteristik dari anak-anak itu tentunya cepat bosan Cepat bosan, kemudian juga perlu dihadirkan inovasi-inovasi, hal-hal baru sehingga mereka tetap termotivasi untuk belajar. Kalau kita monoton, tentunya mereka juga akan meresponnya tidak terlalu antusias semacam itu. Nah, hari ini yang akan kita diskusikan adalah how to teach reading. How to teach reading. Kenapa reading diberikan saya berikan perhatian khusus? Karena satu hal yang perlu kita tahu adalah kedepannya literasi akan lebih ditekankan oleh pemerintah, literasi dan numerasi Kalau numerasi kan angka, kalau literasi ke skill membaca, kemampuan membaca. Nah, di sini tentunya bahasa Inggris juga menjadi salah satu mata pelajaran yang bisa dimaksimalkan untuk kemampuan literasi membacanya. Jadi malam hari ini yang akan kita diskusikan adalah bagaimana mengajarkan membaca kepada anak-anak, namun dengan cara yang mungkin berbeda dengan biasanya. Biasanya sudah kita minta siswa ataupun kita berikan bacaan, mereka baca, sudah. Tapi kita coba cara yang lebih menyenangkan, cara yang lebih efektif malam hari ini. Oke. Nah, yang akan kita pakai dalam mengajar reading utamanya materi bacaannya tentunya tidak sama dengan orang dewasa. Kontennya juga harus sesuai dengan level anak-anak. Maka dari itu menurut saya pribadi yang paling cocok adalah short stories. Seperti minggu lalu juga kalian mungkin beberapa membuat langkah-langkah pembelajaran menggunakan short stories atau cerita pendek. Jadi saya akan tunjukkan beberapa contoh cerita pendek yang saya akses dari BBC, Learn English, bukan BBC, British Council Learn English, di website yang kemarin saya share. Saya akan share. Saya milih 2 cerita di sini. Yang pertama ini. Sudah terlihat? Terlihat ya? Iya, Pak. Oke.
Ya, jadi dalam kita memberikan bahan bacaan kepada anak-anak, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah selain kontennya yang harus sesuai, yang kedua adalah kompleksitasnya ataupun tingkat kesulitannya. Ya, otomatis yang kita harus pilih adalah kata-kata yang mudah dipahami, kalimatnya juga tidak panjang, teksnya tidak panjang, jadinya siswa tidak terlalu kesulitan untuk memahami teks tersebut. Karena kalau kita memberikan teks yang panjang, ya mereka pasti ya nggak mau baca, lihatnya aja udah malas begitu. Jangankan anak kecil, ya orang dewasa aja kalau dikasih teks panjang juga pastinya banyak yang ignoring to read, ya, menolak untuk membacanya. Makanya dari sini kita coba lihat, ini hanya segitu, ya, hanya ini memang. Tapi memang kalau kita sesuaikan dengan levelnya, mungkin yang level pemula ya, mungkin yang kelas-kelas masih siswa yang baru mulai belajar bahasa Inggris, ini akan sangat cocok. Ya. Nah, untuk topiknya sendiri ini juga sangat sesuai dengan kultur kita. Ya, karena the majority of Indonesian people are Muslim, so each year we celebrate Eid al-Fitr or Idul Fitri. And it is one of the most memorable day, the most favorite day, ya, hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, utamanya anak-anak juga ya. Ya, di sini kita coba lihat, kita coba pahami isinya. Eid al-Fitr is a very important Islamic celebration. It is my favorite time of year. It happens at the end of Ramadan. People dress in their best clothes to put lights and decorations on their homes. Many streets have fairs with music, dancing, fireworks, and kids' games. Children don't get presents, but we do get money. I spend my money on sweets at the fair. Ya, ini semacam telling the culture ataupun juga kebiasaan ya tentang Eid al-Fitr di negaranya penulis. I don't know where is it. Tapi yang jelas there are some similarities ya. Ada beberapa kesamaan ternyata. Baik di Indonesia maupun di luar negeri ternyata juga children get money ya when celebrating Eid al-Fitr. Jadi ternyata mereka juga dapat uang gitu. Ya, people dress in their best clothes juga. We always sometimes we buy new clothes for Idul Fitri, and then also we put decorations on our homes, ya kan? Kita biasanya ada yang ngecat, ada yang apa, yang rumahnya dihias sedemikian rupa to celebrate the day. And also the streets have fairs with music, dancing, fireworks. Fireworks itu kan kembang api ya. We also have it in Indonesia, fireworks, especially in the takbiran night, ya kan. Biasanya banyak sekali fireworks yang dinyalakan. Ya, kalau music, dancing sepertinya nggak ada di negara kita kalau dancing, cuma ya salam-salaman dan lain-lain itulah ya. Nah, di sini satu hal yang penting adalah kita bisa perkenalkan anak dengan selebrasi ataupun juga tradisi Idul Fitri di negara yang lain gitu. Jadi they can compare, ya kan? They can compare the tradition they have, they perform, and the other tradition in other countries. Ya, itu yang nilai poin penting dari memilih materi ini sebagai bahan bacaan. Ya. Jadi tidak apa-apa, kontennya memang hanya pendek memang, tapi yang paling penting di sini adalah siswa bisa memahami maknanya, and then mereka bisa comparing, ya, menganalisis apa sih bedanya di negara saya sama di negara lain, ada persamaannya nggak sih? Oh ternyata ada, gitu ya. Saya tunjukkan lagi salah satu cerita yang bisa dipakai. Ini masih terlihatnya apa? Sudah ganti belum? Sudah, Pak.
Judulnya Still My loading, Dad Pak. ya. Sudah My Dad ya. Sudah. Oke. Ya, I have another story from the same website. Ya, di sini judulnya adalah My Dad. Ya, My Dad. Ini judulnya juga relevan dengan kita karena saya kira everybody in the world itu has family, ya kan? Jadi konteksnya sangat cocok untuk dipakai belajar kan. Biasanya anak apa ya punya kebanggaan di orang tuanya semacam itu. Ya, di sini deskrip ataupun menceritakan tentang ayah ya. Tentang ayahnya penulis ini. Jadi, hello, I'm Lottie, I'm 10 years old. I live with my dad and my sister in England, in the Inggris. I'm going to tell you about my dad. This is my dad. His name is Paul. He's 46 years old. His hair is black and gray. He's got green eyes. I've got green eyes too. My dad gets up early most days. He makes our breakfast and sometimes he takes me to school. My dad's making me breakfast in this picture. And my dad is a teacher. He doesn't teach children. He teaches other people who work with him. Dad's at work in this picture. My dad gets home at 5 o'clock. Sometimes I help him cook our tea. In this picture, I'm helping to make a pasta sauce. After tea, my dad sometimes helps me with my homework and he's helping me with maths. Here, I like maths. In the evening, we sometimes watch TV or my dad reads. He loves reading. I love reading too. At the weekend, we do different things. Sometimes we go to the library. I'm choosing some books. And sometimes at the weekend, we go to the cinema or to a concert. My dad loves music. Sometimes the concerts are a bit boring. It's great living with my dad and my sister. Ya, ini cerita tentang ayahnya si Lottie. Ya, jadi di sini ada all of the text contains the description of Paul. Ya, Lottie's dad, Paul. Ya, seorang ayah usianya 46 tahun yang sudah mulai menua ya, tapi masih semangat bekerja buat sarapan, kemudian juga ngantar sekolah dan lain-lain. Ya, itu. Nah, di sini teksnya agak panjang ya, agak panjang. Jadi tentunya levelnya nanti ya disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan mungkin tingkat kelasnya yang lebih tinggi semacam itu. Ya, tapi kontennya juga sangat mudah dipahami. Kan diulang-ulang kan? My dad gets up early most days. My dad is a teacher. My dad gets home. Jadi diulang-ulang ya, supaya anak itu bisa memahami struktur kalimatnya. So at the same time, we can also teach grammar to the students. Ya, grammar ataupun ya kalimat ya. Memahami makna kalimat itu kita bisa secara bersamaan dengan kegiatan membaca ini. Jadi terintegrasi semacam itu. Ya, itu yang bisa dipakai ya. Jadi one of the criteria of good material is that it suits the students' context. Ya, yang penting konteksnya juga dialami oleh siswa. Jadi mereka nggak harus terlalu lama memahami sesuatu karena itu tidak mereka alami, sehingga nantinya juga siswa akan bingung semacam itu. Cari yang sesuai dengan keseharian siswa. Yang kedua juga sesuaikan kontennya, level kesulitannya ya. Jadi memilih materi itu bukan perkara yang gampang ya, jangan asal-asalan gitu. Nah, selain dua cerita itu, nah, yang paling penting juga adalah latihan ya, latihan. Bagaimana kita setelah mengajarkan membaca, ya, setelah ngajarin anak-anak sudah membaca, bisa dengan read aloud itu yang baca nyaring seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian bisa kita kasih soal. Nah, di sini juga disediakan soal. Ya, di sini ada soal. Soalnya pun juga sangat sederhana. Ya. Tentunya kan disesuaikan dengan siswanya. Nggak mungkin kalau soal mudah dikasih ke anak SMA kan ya nggak mungkin. Ya.
Jadi disesuaikan dengan kesulitannya ataupun level kemampuan si anak. Ya, tentunya anak akan sangat tertarik dengan gambar-gambar semacam ini. Mereka akan lebih memahami makna suatu kata kalau mereka bisa dengan langsung memvisualisasikannya, melihatnya langsung gambarnya gimana sih. Gitu. For example, like this is clothes, and then this is presents, ya. Yang ini presents, kemudian dancing, orang menari, kemudian everybody knows this, money, and then this is the sign of music, and this is fireworks, and this is sweets. Sweets itu permen ya, atau everything that tastes sweets, ya kayak cake or candy or something itu ya dimaknai sweets di sini. Nah, setelah memahami kosakata, mereka bisa fill in the blank, ya, to complete the sentence. For example, like Eid al-Fitr is a very important Islamic celebration based on the story. Jadi mereka setelah membaca, mereka bisa melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Ya, bisa juga di sini misalnya, for example, ya find the words. Ya, biasanya anak suka yang kayak begini-begini nih, ya. Menemukan kata di antara banyak kata, ya, di antara banyak huruf, sorry, ya. This is money, and then we can find present here on the right side, and then we can also find fireworks, ya, di bawah ini fireworks, ya, dancing di sini, ya, dan lain-lain. Ya, di sini anak bisa dilatih kejeliannya, kemudian mereka biasanya termotivasi untuk menemukannya. Ya. At the end mereka bisa diminta untuk menulis, ya. Draw and write. Ya, biasanya kalau anak itu biasanya akan lebih mudah paham tuh kalau diintegrasikan dengan making picture atau drawing picture. Jadi, do you celebrate Eid al-Fitr like this in your country? What's your favorite day? What are the traditions? Draw and write about it. Ya, draw and write. Draw and write itu berarti gambar, kemudian dari gambar itu dikasih deskripsinya atau something yang menerangkan tentang gambar tersebut. Misalnya, ya tidak menutup kemungkinan ya anak-anak tahu dengan tradisi menyalakan petasan misalnya, and then they draw the picture of petasan, and then they write something, every year we fire petasan kayak gitu. Bisa jadi karena itu yang mereka alami ya, dan that's no problem. Kita bisa kasih penekanan setelahnya bahwa it is dangerous, it is prohibited, so you should not do that. Ya, you know the dangerous of petasan for example, so don't do that. Ya, dikasih beberapa penjelasan tentang bahayanya petasan misalnya. Ya, so that will be a meaningful lesson. Ya, tapi di sini selain kita bisa mengambil story dari website. Nah, saya ternyata menemukan satu hal yang unik ya dari website British Council. Nah, jadi di ini kita bisa mengajak siswa ya, ataupun kita sebagai guru juga bisa untuk membuat story kita sendiri. Ya, of course it will be more challenging, more interesting because we can create our own story. Kita bisa bikin cerita kita sendiri. Ya, tentunya ada clue-cluenya ya, tidak pure our creation, but di sini kita akan coba lihat ada satu game semacam itu ya. Saya share di sini. Oke, sudah terlihat websitenya? Sudah. Oke. Coba kita lihat di sini ya. So the title of the site is Story Maker. Ya, Story Maker. So in this website we can make a story. Ya, we can make a story. We can simply click this icon. Ya. Tinggal kita klik di sini. Klik. We can also use smartphones for this. Silahkan nanti kalau kalian ingin memakai smartphone ya it's okay. Nah,
kita klik start. So we can choose among 3 options. This is a fairy story, science fiction story, or horror story. Ya, kita bisa milih kira-kira yang mau dibikin yang mana. Apakah yang tipe-tipenya dongeng atau science fiction itu yang berarti like superheroes ya, itu juga termasuk science fiction. Anak juga tertarik dengan hal semacam itu. Bisa juga horror ya. Horror anak-anak juga banyak yang tertarik. So maybe we can choose the fairy story. Ya, diklik. So we should understand this. Ya, this story is about a king and queen. Where do they live? This story is about a king and queen. Cerita ini tentang raja dan ratu. Where do they live? We can actually choose freely. Ya, kita bisa milih apapun di sini. Walaupun a king and queen ya, kita mau milih karavan ya it's okay, nggak apa-apa ya, tree house nggak apa-apa, but I think because they are the king and the queen, so they will be living in castle. Okay, we can click castle and click next. Nah, kita juga perlu pahami, pokoknya pahami aja di sini nih yang di atas ini. The king and queen have a daughter. What's her name? Silahkan mau milih yang mana. Masako, ini Masako ada. Sika Niso, Salma, Alexia, Anastasia. Maybe this or this one. So maybe we can choose Alexia. Click next. Ya, di sini what's the best price to get? What's the best price? Hadiah ya mungkin. Hadiah apa yang terbaik mungkin. Ya, we can choose among these 6 options. Maybe we can choose a ring because she is a woman. And click next. And what's your favorite musical instrument? Musical instrument. Apa yang instrumen musik yang ini favorit kita ya? Kita bisa pilih apapun di sini. Maybe I will choose the guitar. Okay, click next. There is a boy in this story. What's his job? Ada laki-laki di cerita ini. What's his job? Apa pekerjaannya? Gardener, cleaner, farmer, builder, teacher, cook, maybe gardener. Okay, we can choose gardener. And then click next. The boy in the story has got a pet. What is it? Pet, pet peliharaan ya. Apa itu kira-kira? The boy yang tadi ya, yang cleaner tadi punya peliharaan. Kira-kira apa? Maybe I can choose rabbit. Ya, rabbit. Oke, this is the story. Ya, jadi ini story-nya jadinya sudah didesain, sudah disetting. Kita mau milih apa, and then ya akan terlihat ceritanya di akhirnya ya. Jadi sudah ada ceritanya seperti ini. Nah, tugasnya selanjutnya adalah memahami cerita ini. Once upon a time there was a king and a queen. They lived in a lovely golden castle and had a beautiful daughter, Alexia. But Alexia was very unhappy. She never laughed or smiled. We will give a ring to the person who can make Alexia happy, said the queen. A musician came and played the guitar. A fairy said a magic spell and a joker came and told jokes. But Alexia did not smile or laugh. A young gardener came to work at the queen's castle. He came with his little rabbit. The little rabbit liked to play. One day, Alexia saw the rabbit and started to smile. Then she laughed. The queen heard her daughter and saw the rabbit. The rabbit was happy to get a ring. The end. Ya, jadi di sini kita bisa meng-create cerita yang memang ini sudah diatur ya dengan apa namanya sedemikian rupa sehingga kita milih apa jadi muncul. But the challenge is we should understand the story that we create. Ya, jadi challenge-nya adalah kita paham sendiri gitu. Ya, karena kan itu pilihan kita kontennya, ya kan? Jadi itu akan lebih menarik untuk siswa. The final step is to click print atau kalau di HP nanti klik save, ya. So the format will be PDF. Oke, itu sekilas tentang British Council
story maker. Dan sejauh ini mungkin yang ditanyakan sebelum saya berikan tugas untuk hari ini. Menurut kalian website yang tadi saya tunjukkan, terutama yang story maker, itu seperti apa? Apakah menarik atau seperti apa? Menarik, Pak. Ya, karena one of the things that make the website interesting is because it includes many pictures. Ya, ada banyak gambar di situ. Anak kan sangat tertarik dengan hal-hal yang berwarna, kemudian ada objeknya semacam itu. Ya, jadi anak bisa sambil diperkenalkan dengan kosakata baru semacam itu. Ya. Nah, untuk malam hari ini tugasnya adalah yang pertama, kalian harus meng-create your own story by using Story Maker seperti yang tadi saya lakukan. Kalian bisa pilih fairy, horror story, atau yang tadi satunya science fiction, terserah kalian mau milih yang mana. Ya, buat satu story, kemudian setelah story itu jadi, di-download, klik print tadi kalau di laptop atau save kalau di smartphone. And then setelah itu kalian buat itu sebagai materi utama dalam membuat langkah-langkah pembelajaran. Jadi tugasnya ya yang pertama, satu membuat story. Setelah di-download, setelah dipahami ceritanya, kalian buat sebuah kayak seperti rencana pembelajaran gitu ya. Dalam rencana pembelajaran itu, satu memuat langkah-langkah pembelajaran seperti yang minggu lalu kalian buat, ya langkah step-stepnya, step persatu apa, step 2 apa, step 3 apa. Nah, selain langkah-langkah, yang kedua yang perlu dibuat adalah contoh soal. Ya, contoh soal seperti yang tadi saya tunjukkan di share screen. Ya, contoh soal minimal 5 saja. Ya, itu. Jadi yang pertama membuat cerita, setelah selesai di-download ya. Kemudian dari cerita tersebut buatlah langkah-langkah pembelajaran ataupun rencana pembelajaran yang isinya satu mencakup langkah pembelajarannya seperti apa. Yang kedua adalah contoh soalnya. Ya, contoh soal itu bisa macam-macam. Tadi seperti yang ada huruf acak tadi, kemudian diminta menemukan kata yang ada di dalam teks, bisa dengan melengkapi kalimat rumpang, benar salah juga boleh, pernyataan ini benar true or false juga boleh, sembarang. Yang penting kalian buat soal latihan. Gitu ya, bisa dipahami. Nanti ada penjelasannya kok di Google Classroom. Bagaimana? Bisa dipahami semuanya? Pak, itu tadi story-nya itu kita buat sendiri atau mendownload, Pak? Awalnya kan prosesnya kita buat sendiri, ya kan? Karena komponen-komponen ceritanya kan yang kita ngeklik sendiri kan tadi. Ya kan? Kita misalnya tokoh utamanya siapa, namanya siapa, Alexia, kita pilih. Tadi kan saya pilih sendiri tuh. Nah, kemudian setelah kita pilih komponen-komponen itu, akhirnya akan membentuk sebuah cerita. Ceritanya itulah yang kita gunakan sebagai bahan menyusun rencana pembelajaran. Begitu. Jadi bukan pure kita bikin sendiri, tapi dalam prosesnya kita terlibat dalam pembuatannya. Nanti saya kasih websitenya, gampang kok. Ada lagi yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, sepertinya langsung praktik aja ya, biar lebih langsung paham gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk atensinya pada malam hari ini. Setelah ini berarti langsung praktik membuat story-nya terlebih dahulu, kemudian setelah story-nya jadi, dibuat langkah-langkah pembelajarannya beserta soal contoh soalnya. Oke. Kalau nanti ada kesulitan bisa ditanyakan. Seperti biasa, tugas ini saya berikan kelonggaran sampai besok untuk mengerjakan. But if you can do it today, ya kenapa harus nunggu besok?
gitu ya. So thank you so much for tonight, for your participation. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.